Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, untuk para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dua kali pertemuan tidak bisa hadir karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, sudah banyak yang kita bahas berkenaan dengan masalah akhlak, mulai daripada adab A, adab B, dan seterusnya ya. Dulu ini yang sudah kita bahas ada to'am, sudah yang dibuka ibu, etika akhlak kita kalau makan, masuk ada kalam juga sudah, ada libas juga sudah, termasuk ada majlis juga sudah ya. Ada silaturahim juga sudah. Mungkin yang belum diantaranya adalah al-adabu ma'al walidain. Al-adab ma'al walidain. Jadi ada etika berkenaan dengan kedua orang tua. Ini ada dua orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal. Kita dahulukan ini ya, untuk mengurusan ini kita ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, belum terlambat saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita kemarin, sholat tarawih kita kemarin, amalan-amalan dalam bulan Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya maaf mereka ada kata-kata ataupun dari yang salah, saya maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita bahas ini al-adabu ma'al walidain. Baik, yang pertama itu Bapak adalah asyukru lil walidain. Asyukru lil walidain. Asyukru itu apa toh? Asyukru itu seringkali kita menerjemahkan bersyukur. Lah terus bersyukur itu apa? Asyukru ini berarti kita ini berterima kasih ya kepada kedua orang tua, bersyukur kepada kedua orang tua. Surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa bisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayni. Dan kami mewasiatkan kepada manusia biwalidayni. Berubah ini kita terjemahkan berkenaan dengan muamalah dengan orang tua, bermuamalah dengan kedua orang tua. Allah menggunakan kalimat wasaina yang seringkali kita terjemahkan dan kami berwasiat. Dan posisinya wasiat itu sama dengan kata mewajibkan. Berarti bagaimana Allah itu mewajibkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seseorang itu belum dikatakan sebagai orang baik kalau dia itu belum baik sama kedua orang tuanya. Orang itu belum dikatakan sebagai orang bertauhid sebelum dia itu punya adab etika kepada kedua orang tuanya. Saya mengatakan posisi surah Al-Isra ayat 23 itu kan ada kalimat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu surah Al-Isra 23 itu Allah menggandengkan antara beribadah secara tauhid dengan akhlak yang baik kepada kedua orang. Di sini seharusnya orang itu semakin bertauhid, dia itu seharusnya semakin punya etika yang baik kepada kedua orang tuanya. Ada orang yang tanya, Ustaz, ini ada tetangga yang rajin ngaji, rajin taklim, tapi sama kedua orang tuanya semakin berani. Saya cuma bilang, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti ada sesuatu yang salah. Al-Quran maupun hadis tidak pernah menyuruh orang itu tidak baik sama kedua orang tuanya. Surah Luqman nanti yang kita baca juga ada kalimat wa ijadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Itu kan kalimatnya, jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk menyekutukan aku yang kamu itu tidak punya pengetahuan tentangnya, maka Allah mengatakan tadi fala tuti'huma, maka jangan diikuti keduanya. Tapi tetap mau perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergauli kedua orang tua itu dengan pergaulan yang baik. Orang tua kita musyrik, orang tua kita kafir sekalipun, tetap kita punya kewajiban berbuat baik kepada keduanya. Apatah lagi hanya sekedar perbedaan pendapat. Nah, itu ya. Nah, di sinilah kemudian Luqman 14, jangan lihat di sini. Anishkurli waliwalidayka, supaya kalian bersyukur kepadaku, kepada siapa? Allah, waliwalidayni, dan kepada kedua orang tuamu. Berarti gimana? Orang itu belum dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum dia itu bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan ngomong, Pak, wong tuaku nanti Pak, aku biar tua belum ngomong tua piye. Nah, itu nanti akan kita bahas bagaimana caranya kita berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Intinya bahwa tauhid dengan akhlak kepada orang tua digadai. Intinya bahwa orang bertauhid itu harus punya etika akhlak kepada kedua orang tua. Intinya bahwa orang itu belum dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antara alasan
Kenapa Allah mewajibkan kita mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Di situ ada kalimat hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ini Allah menyebut khusus tentang ibu di sini. Hamalathu, hamalat itu kan hamil. Seorang ibu itu hamil, gendong berapa bulan itu di perutnya? 9 bulan. 9 bulan hamil itu ya masih kadang-kala ya saya melakukan aktivitas, ya mencuci, ya kadang ngepel, ya nyapu, ya pasar, ya masak. Ditambah lagi kata Allah wahnan ala wahni. Wahnan itu lemah di atas lemah. Jadi mau tentang ini masya Allah. Saya tidak pernah hamil. Cuma saya itu bisa merasakan istri saya hamil sampai 3 kali. Itu pernah nggak jenengan itu punya perjanjian sama istri jenengan? Ini yang mudah-mudah itu. Jadi kalau kamu itu hamil itu sing ngerasa Allah ragu pernah nggak seperti itu? Nah, jadi posisinya seperti itu. Pak saya, orang tua saya sudah sepuh, justru itu juga. Nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana kalau kita lihat ya. Jangan mengatakan bertauhid kalau jangan berbaik kalau orang tua. Ibu, bapak, seharusnya semakin banyak ilmu, seharusnya etikanya semakin baik. Kan begini, jadi dulu pernah saya sampaikan, manis dada ilman, barang siapa yang ilmunya bertambah, walam yasdad hudan, dan tidak bertambahnya petunjuk, walam yasdad minallahi illa bu'dan, maka itu tidak akan menambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Kok semakin banyak ngaji, kok etikanya semakin kaono, semakin banyak sholat, kok akhlaknya semakin jelek, itu malah justru sama Allah itu semakin jauh. Maka kita akan bisa melihat orang itu ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak, indikasinya di perilaku itu. Maka ada istilah jazaa'u sayyi'atun bimithliha nanti. Tapi di sini ada kalimat jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Maksudnya orang itu bisa dilihat ibadahnya diterima atau tidak. Nanti dia dari perilaku setelah dia itu ibadah. Contoh sholat. Al-Quran kan bilangnya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu ya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau jenengan itu kepingin melihat orang itu sholatnya diterima oleh Allah atau tidak, lihat perilakunya dia setelah sholat. Kalau ternyata sholatnya itu tidak mampu mengerem perilakunya dan dia tidak baik, nah itu indikasi sholatnya belum diterima. Dan gampang sebenarnya indikasinya. Sholatnya tambah akeh atau tambah jahat kalau tombol nah itu berarti sholatnya cuma gerakan tubuh saja. Semakin banyak ngaji, kok ternyata sama tombolnya semakin jahat. Nah, itu ngajinya cuma sekedar jujur, bomang semua cumi turun, tidak bisa dilakukan. Hati-hati semacam itu. Nah, makanya konteksnya pedagogi kalau dalam bahasa pendidikan itu, bahwa tujuan pedagogi itu adalah perubahan perilaku. Makanya tadi kalau ada orang yang ngajinya rajin bilang ke saya, dia ngajinya rajin Ustaz, tapi sama orang tuanya semakin berani. Saya bilang, itu berarti ada sesuatu yang salah. Si A itu ngaji tekun, terus melihat ibunya yang berbeda pendapat dengan dia, lalu ibu tidak disodok, hanya karena beda pendapat ini. Orang itu butuh proses. Jenengan ngaji sedekat suatu kelompok tertentu, jenengan eksklusif,
jenengan kepingin sak bersaknya orang tua jenengan langsung berubah seperti jenengan dia udah iso. Apalagi orang yang sudah sepuh itu berubah langsung dasarnya itu wakil. Karena faktor kebiasaan yang dia lakukan sejak mulai kecil sampai dia tua itu untuk mengubah kebiasaan itu sudah susah. Butuh telaten. Baik, jadi clear ya. Asyukru lil walidain. Agar yang pertama kepada kedua orang tua itu adalah senantiasa jenengan itu berterima kasih, matur suwun, bersyukur kepada kedua orang tua, terutama kepada siapa? Ibu. Kita lihat di sini kemudian di ini siapa? Abu Musa al-Asy'ari dia mengatakan saya mendengar bapak saya bicara Ana Syaidah ibn Umar rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hamalahu ma'u wara'at-tari. Abu Musa al-Asy'ari cerita sama anaknya, cerita sama bapaknya melihat bapaknya itu menceritakan bahwa Ibnu Umar melihat ada seorang laki-laki yang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Jenengan tahu siapa laki-laki yang dimuliakan oleh Allah yang begitu luar biasa kepada ibunya? Uwais al-Qarni. Pernah dengar Uwais al-Qarni? Belum pernah ya? Uwais al-Qarni di dalam kitab Qasas Nabawi itu luar biasa. Uwais al-Qarni ini kalau secara ekonomi miskin, melarat total. Kalau dia itu punya baju yang bagus itu sudah dicurigai karena dianggap mencuri. Uwais al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Pernah datang ke Mekah kepingin ketemu Nabi, tidak bisa ketemu sama Nabi. Uwais al-Qarni ini punya seorang ibu. Baktinya Uwais al-Qarni ini luar biasa, dan Uwais al-Qarni itu dikenal. Kalau Kanjeng Nabi bilang Uwais al-Qarni ini orang yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Jenengan tahu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq sama Nabi disuruh untuk mencari Uwais al-Qarni. Abu Bakar As-Siddiq itu orang paling mulia setelah Rasulullah. Umar bin Khattab itu orang paling mulia di antara para sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sama Nabi disuruh mencari seorang namanya Uwais al-Qarni. Untuk apa? Minta doa kepada Uwais al-Qarni. Nabi paham Uwais al-Qarni ini kalau dalam bahasa kita itu wali ini Gusti Allah yang luar biasa. Gara-garanya apa? Dia ini saking baktinya sama ibunya. Dia cuma punya ibu. Saking baktinya Uwais al-Qarni ini begini. Uwais al-Qarni ini kan penggembala kambing. Ketika ibunya itu pengen naik haji ke Mekah, dia nantinya latihan. Kambingnya ini ditaruh di puncak bukit mulai dari kecil. Kalau sore hari kambing ini digendong ditaruh di puncak bukit. Nanti kalau pagi hari digendong lagi ditaruh di bawah. Untuk apa itu? Latihan lawan untuk bisa gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk naik haji. Pas ketika kapan, dan itu terjadi kemudian ketika ibunya itu sudah oke, dan kemudian Uwais al-Qarni gendong, karena memang tidak punya kendaraan seperti gendong digendong dia dari rumahnya sampai ke Mekah, dan pas ketika tawaf pun kemudian digendong dan sampai pulang lagi ke negaranya digendong lagi sama Uwais al-Qarni, saking berbaktinya kepada ibunya. Dan nanti itu ketika meninggalnya Uwais al-Qarni,
itu orang luar biasa. Yang meramu Uwais Al-Qarni itu luar biasa, dan tidak ada yang kenal dengan siapa yang meramu Uwais Al-Qarni. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, dia ini terkenal betul di langit. Semua para malaikat mengenal siapa Uwais Al-Qarni, sementara di bumi tidak banyak orang mengenal. Dan Rasulullah yang tidak pernah ketemu dengan Kanjeng, tidak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni, menyuruh sahabat-sahabatnya cari yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Uwais Al-Qarni. Kira-kira gendong sampai kemudian ke Mekah, kemudian tawaf sambil gendong ibunya. Ada orang sekarang zaman sekarang mau melakukan itu. Dulu ibu kita gendong kita, ya. Sekarang ada anak-anak yang gendong ibunya. Dulu ibu kita itu membersihkan, mencekoki kita. Kotoran-kotoran itu kita dibersihkan sama ibu kita dan jijik. Ada anak sekarang ini setiap hari bisa nyekoki ibunya seperti itu. Ya ada sih, ada, tapi berapa persen? Ibunya semakin tua kan semakin seperti anak kecil yang tadinya sudah makan bilangnya belum makan. Ada nggak anak-anak zaman sekarang ini betul-betul seperti Uwais Al-Qarni? Ibunya dapat izin untuk surga dalam hidup. Kalau dokternya kita mati juga. Ada seorang ibu sakit di rumah sakit sampai sakaratul maut, anaknya lanjut, hanya ditinggali duit kakek. Pas ketika ibunya sakaratul maut ditarik, ditelepon sama susternya, dia cuma bilang sudah suster saja yang menolong hidup saya. Ketika ibunya mati pun juga tidak datang. Adanya ada lagi, ya tidak saya sebut di mana rumahnya dan sebagainya. Ibunya meninggal pun juga ngedusi ya udah, nyolatin ya udah dan sebagainya. Ini piye modelnya. Nah, Uwais Al-Qarni itu menjadi contoh. Uwais Al-Qarni itu menjadi contoh. Maka saya ulang kembali, seharusnya semakin banyak sholat, seharusnya akalnya semakin baik. Semakin beriman, seharusnya etikanya semakin baik. Semakin bertauhid, seharusnya etikanya semakin baik, terutama kepada orang tua, khususnya kepada sang ibu. Jadi kan pernah tahu kisahnya Juwais? Belum kita bahas ya di sini, kitab itu ya. Namanya Kosong Sunnah Babi kitabnya. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kita memang mengerucutnya di akhlak, jadi saya akan lihat sesuai dengan akhlak. Juwais itu orang yang rajin sholat total, dan dia itu punya bangunan sendiri untuk beribadah. Suatu saat ibunya itu manggil, ya Juwais, ya Juwais, gitu ya. Si Juwais ini pun bingung. Qala ummi wa sholati, saya menjawab panggilannya ibuku, apakah saya meneruskan sholat? Akhirnya yang namanya Juwais ini meneruskan sholat, nggak menjawab panggilan ibunya. Ibunya rotok mantel biasa, pulang. Besoknya lagi kejadian seperti itu lagi. Juwais lagi sholat, dipanggil sama ibunya, ya Juwais, baik Juwais. Juwais ngomong lagi, ummi wa sholati, ibuku atau sholat. Dia meneruskan sholat, tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya pulang. Hari yang ketiga, begitu lagi terulang, dipanggil lagi si Juwais. Juwais lagi ngomong, pada waktu masih sholat juga. Juwais mengatakan, ummi wa sholati, ibu saya atau sholat saya. Tapi ternyata dia lanjut untuk melanjutkan sholat. Akhirnya ibunya mengangkat dan berdoa, wahai Allah, jangan matikan Juwais sebelum dia mendapatkan ujian yang berat. Dikabulkan. Padahal pada waktu itu posisinya juga sedang sholat, tidak menjawab panggilan ibunya. Didoakan ibunya langsung makbul, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya hati-hati seorang ibu boleh nyenengi anaknya, jangan pakai bahasa-bahasa sing ora bener. Nyenengi anaknya bujuk temenan anak ya repot sedikit. Gak selamat kalau aku gak selamat temenan ya repot. Gitu. Jadi begitu ya, terutama ibu. Kita lanjut nomor 2. Layyinul qawli lahuma wa ta'addubu 'inda mukhatabatihinna. Layyinul qawli itu berarti lagi ngomong kalau orang tua itu lemah. Itu yang kita sebut dengan qaulan layyina. Qaulan layyina. Lemah lembut kalau ngomong sama kedua orang tua. Jangan saat ini boleh diarek sing iso ngomong rong inggil namun tua iki sangelir. Bapak iki diceluk ebes, ibu ini diceluk memes. Dulu kita masih kecil gitu, masih melihat orang-orang itu punya etika sama orang tua biasa. Sekarang ada anak muda jangan di depan orang tua ngomong sewu sakit bisa, ngomong amin terus sakit bisa, itu etika. Orang tuanya dilawan, nyengol-nyengol, suka bantah. Tapi kira-kira kalau jenengan mendapatkan semacam itu, mungkin dulu jenengan pernah begitu dengan orang tua. Betul ya? Jadi kalau saya berpikirnya begitu. Kalau umpamanya anak saya tak tuturi kok lawan dan sebagainya, mungkin saya juga pernah melakukan seperti itu kepada ibu. Jadi jenengan harus introspeksi, tidak bisa menyalahkan 100% kepada anak. Karena Nabi biru aku, tabiru abanaku, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, nanti anak-anakmu pun juga akan berbuat baik kepada kalian. Maka poin yang kedua di sini para jemaah dimuliakan oleh Allah, layyinul qawli lahum. Berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua. Wa ta'addubu. Ta'addub itu berarti mempunyai akhlak. Inda mukhatabatihinna, ketika ngomong-ngomong kepada kedua orang. Anak-anak jenengan masih ada yang pakai ngomong inggil, ya, ngomong semuanya. Lainnya lo jenengan apa? Hebes, memes. Oh maaf, alhamdulillah masih pas. Ya. Jenengan lihat hadis 23 di sini ada Yusuf bilang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu mewajibkan, kalau kata-kata rabbuka itu berarti Tuhan, itu berarti Allah ya. Allah. Jangan sampai mengatakan agama Kristen ini menyembah Tuhan berarti menyembah Allah. Tak sama agama itu Pak. Orang-orang sekarang semakin dekat pakai filsafat menyimpang. Dan Allah Tuhanmu mewajibkan apa? Allah ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di situ itu setelah huruf wau sebenarnya kalau takdirnya dalam posisi bahasa Arab itu berarti wa qadha bil walidaini ihsana, begitu. Dan biasanya linguistik bahasa Arab itu tidak suka ada pengulangan. Ada wau yang sifatnya atof, wau atof. Kalau takdirnya kan begini saja, wa qadha rabbuka alla ta'budu
ta'budu illa iya wa qadha fil walidaini ihsana. Berarti di sini Allah mewajibkan dua hal. Wajib menyembah Allah satu tok, dan wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukumnya wajib. Tidak hanya wajib, saya berani mengatakan fardhu ain. Apa bedanya wajib dan fardhu? Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardhu dengan wajib. Kalau yang namanya fardhu itu diambil dari dalil-dalil yang sifatnya qat'i, baik qat'iyun nuzul ataupun yang qat'iyun dilalah. Maka menyembah satu Tuhan, bertauhid hanya kepada Allah itu fardhu ain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua juga hukumnya fardhu ain. Jangan ingat Al-Qamah juga ya. Tahu Al-Qamah? Tadi ada Jurex, ada West Al-Qarni, dan yang ketiga ada Al-Qamah. Tahu Al-Qamah itu? Oh, belum pernah dengar Al-Qamah ya? Al-Qamah itu orang, dia punya ibu, kemudian ibu itu menikah, saya dalam bahasa kita ya. Dan kalau dia menikah ini kemudian istrinya tidak cocok sama ibunya, dia lebih memilih istrinya. Akhirnya dia lebih memilih istrinya. Ibunya lagi, ibunya sakit hati, ditinggalkan kan ibunya. Akhirnya ibunya berdoa supaya Al-Qamah itu diberikan ujian sebelum dia mati. Ternyata memang betul, Al-Qamah ini sebelum mati tidak bisa mati-mati. Akhirnya Nabi Muhammad itu menyuruh sahabat datang ke ibunya. Ibunya cuma bilang, saya tidak akan memaafkan Al-Qamah. Ini orang ini tidak bisa mati-mati lagi. Hari kedua berikutnya nyuruh sahabat lagi datang ke ibunya. Ibunya tetap mau mengalah, saya tidak mau memaafkan Al-Qamah. Hari ketiga berikutnya disuruh lagi ke ibunya, dan Nabi pesan, anakmu akan dibakar oleh Kanjeng Nabi. Begitu dengar anaknya mau dibakar oleh Kanjeng Nabi, dia akhirnya datang menemui Al-Qamah yang sudah sakaratul maut, yang gak ketahuan mati-mati, dan begitu ibunya mengatakan, aku maafkan kamu, baru dia bisa mati. Lo menunggu itu. Ada juga yang di daerah sana bilang sama saya, anak itu nyolong duit, ibunya. Ibunya itu sebenarnya tahu yang mencuri itu anaknya, tapi ibunya dibiarkan. Dan akhirnya kemudian pas saat anak ini hamil mau lahir itu gak lahir, susahnya minta. Jadi dia akhirnya kemudian ingat kalau dia pernah mencuri uang ibunya. Ibunya datang, dia tak sepuluh. Sudah saya tahu sebenarnya yang mencuri uang itu kamu, terus tak maafkan. Begitu ibunya bilang tak maafkan, anaknya lahir itu luar biasa. Itu loh ibu, makanya coba dimani kalau tua. Yang saya berani sama orang, terutama di makanya disebut dengan al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Meskipun jenengan mau pakai cadar, jenengan pakai jimat yang besar, jenengan mungkin jenggotan, batu ihram, kalau kedua orang tua jenengan tidak bisa dari sana. Jangan-jangan nantinya nanti suhul. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Kalau memang namanya orang tua itu, baik salah satunya atau keduanya itu sudah tua, sudah mulai usul,
Ya, jangan berkata-kata kepada keduanya itu dengan kalimat uff. Uff itu yo bantah. Kalau nanti bahasanya Pak Wakil membantah saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Apalagi lebih daripada itu. Kemarin saya tidak sengaja melihat di YouTube itu ada berita, ada seorang anak minta sepeda motor, dan aku minta RX King ya namanya. Ya sepeda motornya namanya itu ya. Ibunya itu belum bisa membelinya. Artinya ibunya dianiaya, dibuli. Dan ada di riwayat yang lain berita yang ada bapak-bapak di Jawa Tengah itu anaknya minta sepeda motor, bapaknya belum bisa. Lah bapaknya juga berupa biji 3 kilogram. Iya model ini. Zaman sekarang itu minta HP karena ibunya belum bisa, karena memang gak ada duit lah beli HP. Karena ada itu tadi kewajiban untuk ujian pakai CBT sekarang itu. Pakai CBT itu udah bisa, RAM-nya cuman itu udah bisa. Akhirnya ya dilebangin utang itu HP sampai RAM 2, RAM 3, RAM 4. Begitu kan itu kornya mereka harus sekolah. Belum lihat sedikit. So masih salah mewajibkan pakai HP. Akhirnya begitu pakai HP semuanya, pas begitu ujian CBT, kajian soal kasar besar kajian tsunami. Itu mereka gigi. Dan sholat Allah Akbar, gitu ya. Itu giginya aneh. Baik. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahum qawlan kariman, dan berkatalah kepada keduanya qawlan kariman, dengan kata-kata yang mulia. Untuk mendidik anak-anak jenengan berkata-kata yang baik kepada jenengan, maka jenengan seharusnya juga memberikan contoh berkata-kata yang baik kepada orang tua jenengan. Insya Allah nanti anak ini. Dan jenengan juga memberikan contoh kepada anak dengan kata-kata yang baik ketika jenengan bicara kepada anak itu. Jenengan pengen masuk surga tak? Ada yang jenengan masuk surga kepingin tak? Dan gak kepingin berarti yang masih ngerot. Di sini Ibnu Umar berkata kepada Qilah bin Niyas. Qala li Ibnu Umar, berkata kepada Ibnu Umar, ataqrabu minan nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah. Apakah kamu itu kepingin tidak masuk neraka dan kamu kepingin suka kalau masuk ke dalam surga? Sekarang ini Allah pengen masuk surga enggak? Pengen gak masuk neraka enggak? Pengen. Qultu wallahi, dia mengatakan wallahi, maksudnya wallahi, ya itu memang saya suka seperti itu. Saya ingin masuk surga dan saya tidak kepingin masuk neraka. Ibnu Umar cuma bilang, ahayyul walidaka, apa kedua orang tua masih hidup? Orang kutu indi ummi, Ibnu Niyas mengatakan indi ummi, saya punya ibu. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, qala wallahi law alanta laha al-kalama wa at'amtaha al-ta'ama la tadkhulanna al-jannata ma ijtanabta al-kaba'ira. Maka demi Allah, kata Ibnu, kalau kamu mampu alam ta'al kalam. Alam ta'al kalam itu apa itu? Berkata-katanya lemah lembut, berkata-kata yang baik, sopan, santun. Itu yang namanya alam ta'al kalam. Jika kamu itu mampu untuk berkata-kata yang baik, lemah lembut, santun, sopan, ya, kepada ibumu tadi yang masih hidup, wa amtaha at'am, dan engkau memberikan makanan, artinya ngeramput, merawat, ngopeni, apa namanya,
ngeragati kepada ibu tadi yang masih hidup, la tadkhulanna al-jannah, pasti kamu akan masuk surga. Maki citana betapa kabairo, selama kamu mampu meninggalkan dosa-dosa besar. Syaratnya, kalau jenengan sudah mampu meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian jenengan punya ibu, punya bapak, kedua orang tua, jenengan mampu berkata-kata yang baik, jenengan bilang keragati, keimanan, apa mana ya, semua keramut dan sebagainya, pasti masuk surga. Selama jenengan tidak dosa besar. Apa dosa besar itu diantaranya? Syirik, itu dosa besar. Zina, minum khamar, itu. Kalau itu jenengan tinggalkan, pasti masuk surga. Makanya tadi bilang kepada itu ada kata-kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya ini di antaranya. Lalu saiki itu ngeragati wong tua yang kata juga rasa-rasa. Ambil wong tua yang ngomong gitu ya. Diceritani kadang-kadang gimana? Wis duwe bojo. Baru tinggal saomah nggih wong tua. Jadi lek mangan, tadi kalau beli makanan yang enak-enak itu nyengit-nyengit. Ono enggak sih ngono gitu? Mangan sing enak-enak itu sing enak-enak nyengit-nyengit. Akhirnya juga konangan juga. Akhirnya wong tuane yo waktu. Ya itu wong tuane yo rati to. Masa ngekei mangan wong tua itu? Dulu orang tua itu ngasih makan wis enak bolan pokok terus begitu ya. Terus saiki lu anake wis bojo. Ya, mangan enak-enak tuh nyengit-nyengit. Kan orang tua kan juga jalur saja nih. Tapi mbok yo menawani orang tua juga rekes gitu. Janganlah mangan sate, orang di kamar kan ya. Lah waktu hari ini ya mikir mangan di kamar ini jangan begitu menyakiti orang tua. Lebih baik lain jenengan ke rezeki, ayo bu pak mewaktunya kopi sekali-kali makan di warung sing enak. Orang malah dingin-dingin. Percayalah, buktikan kalau jenengan betul-betul ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada orang tua, bahasanya itu luar biasa. Ada seseorang itu yang cerita ketika ibunya itu masih ada, setiap kali bayaran itu pasti orang tuanya dikasih. Dan ternyata dengan izin Allah itu, ya mungkin doanya orang tua pun juga oke. Rezekinya itu semakin banyak, nggak putus-putus. Begitu ibunya mati meninggal, ya nggak ada yang dikasihkan ke orang tua. Itu turun drastis. Itulah di antara tanda keberkahan ketika kita mau mendekati orang tua. Ojo begitu lah gitu. Ada orang tua yang begitu. Orang tua gitu. Kan pelit-pelit sama orang tua. Percayalah, memberi kepada kedua orang tua itu fadilahnya jauh melebihi daripada ketika kita itu memberi kepada orang lain. Kalau kita kepada tetangga kita bisa memberi, kenapa kepada orang tua nggak bisa? Kalau kita mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, tetangga kita, kenapa kita nggak bisa berbuat baik kepada orang tua? Nah, disinilah konteksnya kemudian posisinya wala takul lahu ma'ufin wala tadhakuma waktu lahu kalimat. Di sini Ibnu Umar di dalam riwayat Imam Al-Bukhari menjamin kalau ada orang bisa ngomong yang baik sama kedua orang tuanya, bisa mampu ngeragati, meramu, kasih makan dan sebagainya, selama mampu menjauhi dosa besar, dia pasti masuk surga. Berbahagialah jenengan yang masih menemukan orang tuanya masih hidup. Kalau sudah meninggal, nanti akan kita bahas di akhir-akhir bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada yang didiskusikan dulu
Sebelum saya lanjut nomor 3, pada jenengan sing atur nggih Bu, monggo. Oh, tadi Ibu ada yang tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait berbuat baik pada kedua orang tua, ini juga sering jadi masalah itu kalau seorang laki-laki sudah punya anak dan istri. Jadi bagaimana manajemen berbuat baik pada orang tua dan juga memberi kewajiban pada anak dan istri. Nah, ini ada kasus di mana seorang anak dia yang bisa dikatakan tetap terus mengirimi orang tuanya, ibunya, sampai kadang kebutuhan anak istri ini untuk memenuhinya itu sangat kesulitan. Nah, ini pertanyaannya, apakah harus terus memberi ibu di saat kita ini masih punya utang? Sementara ibu itu juga kondisinya nggak sampai kesulitan makan minum ya, masih bisa makan minum buat saya. Itu seperti apa Ustaz? Baik, ada beberapa dalil yang perlu saya sampaikan. Dalil yang pertama, bahwa ada kalimat di dalam Al-Quran, yas'alunaka ma'adha yunfiqun, itu ada di juz 2 ya. Yas'alunaka ma'adha yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Yang diutamakan itu adalah walidain baru wal aqrabin. Memang ketika ada pertanyaan kepada Kanjeng Nabi, ya mereka bertanya kepada Nabi, mata itu apa yang perlu mereka infakkan. Ternyata di situ min khair, harta yang diberikan kepada lil walidain. Nah, itu poin pertama. Kemudian dalil yang kedua itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, ini patokan. Kalau anak laki-laki dia punya istri, maka ketaatannya kepada ibu bapaknya tidak berkurang. Kalau seorang perempuan ketika dia sudah menikah, maka dia ketaatannya kepada sang suami. Walaupun dia tetap dituntut untuk taat kepada orang tua. Nah, kasus yang jenengan beritahukan itu perlu jenengan memakai kalimat wasyawirhum bil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada tasyawur, ada musyawarah, ada komunikasi antara jenengan dengan kedua orang tua. Dan yang jadi orang tua juga lebih aman, harus juga mengerti keadaan anak. Untuk mungkin jenengan memakai dalil ya satu agama dari fitur itu, baru ngotot meskipun anak ikat saya utang tetap jadi digilimi, ya nggak boleh begitu. Maka di sini ada dua arah. Arah yang pertama, sang anak tetap punya kebaikan dan melakukan musyawarah tersebut dengan kedua orang tuanya, memberikan komunikasi. Makanya begini tuh, kalau saya ceramah-ceramah mantan itu selalu saya bilang, kalau setelah menikah itu harus membangun 4 komunikasi. Kalau setelah menikah itu harus membangun 4 komunikasi. Komunikasi kepada Allah, kemudian komunikasi kepada kedua orang tua, komunikasi kepada masyarakat, dan komunikasi dua arah antara suami dan istri. Itu kan sebenarnya poin supaya bisa sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah kondisi semacam itu, jenengan bilang dengan baik-baik, kata yang baik-baik kepada kedua orang tua bahwa kondisinya seperti ini. Pak, orang tua saya tak ada di mulut tidak mau mengerti biaya. Itu berarti orang tua ada yang lebih. Ya makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Perlu dimusyawarahkan. Dan memang kalau nanti punya kelebihan,
Kan kalau Rasulullah juga di dalam ayat apa namanya, di ayat yang lain di juz 2 juga kan, ya selalu agama dayutilkum ulil afwah. Al-afwah itu berarti kan memang sesuatu yang memang ada kelebihan, sesuatu yang ada dan kelebihan. Maka di sini digabung antara dari A dan B dari C. Di mana-mana ada kondisi seperti itu. Di mana-mana ada kondisi seperti itu. Maka bangun komunikasi yang nomor 2. Apa itu? Komunikasi kepada kedua orang. Dan terus jangan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemampuan lebih untuk bisa merhati orang tua. Apalagi orang tua tadi kan masih, ya mohon maaf, mungkin berkecukupan. Maka disinilah saya mau memberi garis bawah, orang tua pun juga harus punya kesadaran. Orang tua kesadaran. Oke, gitu jawaban saya. Itu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa anak itu cerminan ketika anak itu orang tuanya begitu nakal, misalnya anak itu juga nanti akan nakal, misalkan ini contoh lain. Nah, apakah itu bukan sebuah hukum karma? Secara hukum karma itu sendiri kan tidak ada. Dia itu aku wangi saja, aku wangi. Nah, apakah itu sebuah hukum karma? Terima kasih. Saya tidak berani mengatakan hukum karma, karena hukum karma di dalam Islam tidak ada. Cuman Kanjeng Nabi tadi bilang, birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, nanti anak-anak akan berbuat baik. Ini jenengan munasabahkan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang begini, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam posisi fitrah. Benar. Dan di situ Nabi bilang kemudian fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Dan kedua orang tuanya itulah yang bisa menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi atau berkarakter Yahudi, yang bisa menjadikan anaknya itu Nasrani atau berkarakter seperti orang Nasrani, wa yumajisanihi, yang bisa menjadikan anaknya itu Majusi atau berkarakter seperti Majusi. Otomatis kemudian muamalah jenengan, mendidiknya jenengan kepada anak, di situ ada karakter-karakter Yahudi, Majusi, Nasrani, otomatis. Contoh, jenengan bila ngomong kasar-kasar ke depan ibu jenengan, anak jenengan kan lihat. Secara nggak langsung kan jenengan juga ngajari anak itu seperti itu. Dan ketika kemudian anak itu berbuat seperti yang jenengan lakukan kepada ibu jenengan, ya itu berarti ya memang pamiyah mithqala dzarratin syarra ya Allah. Itu bahasanya itu. Artinya bahwa konteksnya ya memang jenengan melakukan apa yang jenengan lakukan untuk anak jenengan, yang jenengan contohkan untuk anak jenengan, yang jenengan ajarkan untuk anak jenengan, perilaku jenengan dilihat oleh anak-anak jenengan, nanti anak jenengan juga akan seperti itu. Jadi ini bukan hukum karma, tapi pada dasarnya memang dia apa namanya perbuatan jenengan sendiri yang kemudian nanti menelurkan anak-anak semacam itu. Itu bahasanya. Makanya suatu saat begini, dulu pernah saya cerita di sini ya, mungkin ada seorang perempuan, dia itu belajar sampai S2 di luar negeri, belajar tentang psikologi perkembangan di antaranya kan ya. Kalau orang-orang Barat itu kan mengatakan untuk merangsang kecerdasan otak sang bayi itu kan pakai musik-musik klasik kan begitu, sampai hari ini dipakai di TK kita itu pakai musik-musik begitu. Saya banyak kritik. Setelah dia pulang ke Indonesia, dia ngaji seperti ini. Dia banyak masukan-masukan bahwa justru bukan musik klasik, karena di dalam Islam itu hukumnya musik kayak apa.
Dan justru yang mampu merangsang otak sang janin itu sebenarnya adalah ayat Al-Quran. Artinya pada posisi hamil yang pertama, dia masih mengikuti ilmunya orang barat itu pakai musik-musik keras. Setelah ngaji di hamil yang kedua, persentase dia baca Quran, persentase dia mendengarkan murotal Al-Quran dia lakukan. Anak yang kedua lahir, ternyata apa ibu? Karakternya jauh beda. Lebih beretika yang mana? Yang nomor 2. Lebih pintar yang mana? Nomor 2. Bahkan menghafal Al-Quran yang lebih banyak yang nomor 2. Dia penasaran kembali, hamil yang nomor 3. Persentase dia baca Al-Quran, persentase dia menghafal Al-Quran, persentase mendengar Al-Quran diperbanyak lagi. Ternyata anak ketiga lahir, Masya Allah, perkembangannya jauh dari yang nomor 1 dan nomor 2. Masih kecil sudah mampu menghafal Al-Quran luar biasa. Etika akhlaknya kepada orang tua semakin bagus. Berarti itu kan posisinya jenengan bisa lihat, pernah nggak jenengan membaca artikel penelitian di Jepang? Pembuluh darah manusia itu bisa berbentuk sesuai dengan karakternya orang itu melakukan apa. Pernah membaca ya? Ternyata pembuluh darah dan sebagainya itu dengan kejiwaan yang baik, itu pembuluh darah yang difoto, itu plasma itu kelihatan bagus. Tapi begitu orang itu berbuat jelek, itu fotonya juga jelek. Nah, disinilah konteksnya mengenang seperti yang saya katakan tadi. Jenengan elek, menurut saya, perilakunya jelek, akhlaknya jelek, ya mohon maaf, ya berarti bibitnya juga elek. Anak jenengan melihat jenengan seperti itu, jenengan yang punya akhlak jelek, dia harus menuruti itu anak itu. Bapakku mau mati, jenengan mau terleh, aja rokokan itu, rokokan kok, betul ya. Ngaji, bapak kan ngaji loh. Itu yang dimaksud dengan fa'abahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Makanya orang Jawa bilang saya manik wajenge banyu perutuwe gak ada teko sumbernya. Itu maka bagaimana etika akhlaknya sedikit banyak pasti akan dilihat oleh anak jenengan dan menular nanti anak jenengan kayak apa. Jenengan cermin pepet, kok bisa anak jenengan DJ anak pepet itu bisa. Saya pas nangani murid saya yang DJ aniaya sama tante, anaknya kan setiap datang mesti tak duduk kan. Terus tantenya tak panggil, ngotot dia. Tantenya ngotot, saya dulu dididik oleh ibu ya seperti ini, saya sering dipukuli ya. Kalau sekarang saya mendidik keponakan saya, ini anaknya ibu saya, apa ini? Ya saya pukul seperti itu ternyata. Dan akhirnya cuma saya bilang, terus gini aja, hari ini anak ini tak isu, tak bawa ke polisi, bahwa Anda melakukan penganiayaan. Itu memang harus seperti itu. Karena dia ini pendidikan yang baik, pukulan-pukulan itu pendidikan yang baik. Jangan memukul anak, nampak anak, kata-kata yang jelek, menjelek-jelekan anak, nanti anak jenengan pun juga. Itu maksud saya. Hati-hati, makanya hati-hati. Ya. Ada lagi? Cukup? Tak ada ya? Baik. Angkat 10 menit lagi ya Pak ya. Oke, sama-sama lama di layar. Nomor 3, ini penting nomor 3 ini. Allah yusafira illa bi'idnihi. Tidak melakukan safar kecuali dengan izin Allah. Maksudnya Allah pamitan.
Alangkah indahnya anak kita itu mau berangkat sekolah, cium tangannya ibunya dulu, bapaknya dulu, kemudian berangkat assalamualaikum. Saya ini oleh anak si model ini, angel orang. Mungkin jenengan dulu seperti itu atau tidak? Ini salah satu etika. Suatu saat, ini dalilnya kita ambil di riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala babi iman fajahid. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihadi, maka dia itu minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Faqala, Nabi bilang, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala, orang ini mengatakan benar, masih hidup. Nabi bilang, qala fafihi ma fajahid. Maksudnya gimana? Pada kedua orang tua itulah kamu itu bisa berjihad. Di sini saya tambahkan sedikit. Allah melalui Rasulnya menyamakan, menyetarakan antara jihad dan berbakti kepada kedua. Kalau jenengan berbakti kepada kedua orang tua, berbaik kepada kedua orang tua, itu juga termasuk jihad. Ini ada seorang laki-laki yang kepingin jihad bersama Nabi. Ditanya sama Nabi, orang tuamu masih hidup enggak? Masih. Dalam artian karena memang orang tuanya tidak mengizinkan. Nabi bilang, sudah kamu jihad sama kedua orang tua. Ada yang mengatakan ini sebagai sebuah bentuk sanepan orang ini kepada orang tuanya itu tidak baik. Maka sama Nabi, Fabihin apa jahit? Ya sudah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu jihad. Nabi itu seringkali menggunakan kata-kata jampur jawami ya sebenarnya. Kalau jenengan pengen jihad, berbakti kepada kedua orang tua itu jihad. Di sini buktinya Rasulullah menamakan antara jihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Apa hubungannya dengan safar, dengan izin kepada kedua orang tua? Jihad ke medan perang jauh itu jenengan pamit kepada kedua orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan karena ada usul tertentu, ada apa-apa tertentu, tidak apa-apa jenengan dalam hidup ini. Ini sama Nabi dia diperbolehkan tidak ikut perang. Sama Nabi diperbolehkan tidak ikut perang. Untuk apa? Menamani kedua orang tua, jihad dengan orang tua untuk berbaik kepada kedua orang tua. Maka jangan meremehkan berbaik kepada kedua orang tua. Itu jihad juga. Dan kalau jenengan mau kemana-mana, kalau memang orang tua jenengan itu masih ada, satu rumah dengan jenengan, apa beratnya sih jenengan bilang sama orang tua, ibu, bapak, saya mau pergi ke sini, mau doanya cium tangan. Apa beratnya seperti itu? Ojo selonong boy kan? Apa selonong boy? Kencang kencing. Itu orang tua itu harus dihormati juga. Adik, kalau pergi pamit sama ibu kan? Pamit, cium tangan sama ibu. Masya Allah, sip, dikembangkan. Ya, pamit. Saya punya teman ustaz, dia bilang, saya itu kalau sama ibu gak boleh saya berangkat. Kalau umpamanya sejauh di sana itu kalau ibu telepon saya, harus saya terima. Meskipun saya posisi dalam misi pengajian, kalau ibu yang telepon, saya tak izin jawab ibu saya. Ketika ibu saya bilang, Le, di sini ada begini, dia akan segera pulang. Itu teman kembali. Dan dia cerita sama saya, fadilahnya selama hidup itu keberkahan itu luar biasa. Bedakan dengan orang yang suka bantah orang tua, yang suka berani sama orang tua, belum beriman. Betul ya Bu ya? Lihat hidupnya, keberkahannya dicatat sama Allah. Masih ingat dengan kata-kata Nabi? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua,
Dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya orang tua. Pak, aku marani wong tua aku mek riyo tok ya Pak. Nek gak riyo berarti gak marani wong tua ya. Masya Allah. Jenengan bisa jadi orang, bisa sukses, bisa kaya itu perantaranya yang melalui orang tua. Jangan sampai membodoh-bodohkan orang tua. Anak zaman sekarang itu kalau ngelonin orang tua penak. Wih, bapak ibu jadul, gaptek, ngono bareng. Masya Allah. Ibunya kayak sohapean loh di kilo-kilo nih. Ibu ini besok gak iso sohapean jangan. Ya kan memang pada masa itu ibu kita, bapak kita hidup pada posisi tidak ada seperti itu. Larang zaman saya tidak nyala ibunya. Apa mana S loro, S1, ibunya gak sekolah, ibunya goblok loh, ibunya kok digoblok-goblok begini. Kalau memang ibunya goblok, gak mungkin sebagai anak kayak sampean. Kan begitu Pak. Insya Allah. Cerita saya baca terakhir sebagai penutup, saya baca sebuah majalah. Anaknya 12, anaknya lolos. Lawat sing sekolah sing dari dokter, sing siji jadi dosen. Saya itu mikir, yo caranya ngurus sampai kelas itu tadi dokter semua sing begini. Ternyata diceritai itu yang saya baca bertahun-tahun yang lalu. Ini sang bapak itu sebelum meninggal, anak itu dikondisikan pokoknya mari maghrib terus gak mau tutup. Untuk apa? Diajak ngaji bareng sama bapaknya sama ibunya. Ya apa dia? Ya apa yang dilakukan begini? Diajak ngaji bareng. Ya apa yang diajak? Dan pada waktu itu masih belum ada HP, yang ada itu namanya messenger ya. Apa messenger? Yang kecil tuh, yang kecil. Ya messenger namanya kecil. Setiap 5 waktu anak-anaknya yang enggak itu yang sudah mulai kuliah dan apa, setiap 5 waktu selalu ada pesan. Selalu ada pesan masuk, sudah sholat. Sehingga kalau dalam bahasa psikologi itu kan apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dilihat oleh anak itu kan 80% masuk ke alam bawah sadar. Artinya sang anak itu terbiasa kalau sholat 5 waktu datang itu terbiasa messenger bunyi. Otomatis itu kan secara tidak langsung mengingatkan, oh iya waktunya sholat. Weh, luar biasa. Hanya modal semacam itu. Jangan cari di mati-mati nanti kolam. HP yang apa ibarat HP yang tinggi anak tidak sholat jadi jamu, anak tidak ngaji jadi jamu. Ya jangan berharap banyak kalau ada cara pendidikannya seperti itu. Anak tidak sholat kayak anak yang bisa ngaji atau enak-enak, tapi begitu anak yang bisa matematika, kayak bisa fisika, kayak bisa IPA, dilesno sampai berjuta-juta. Ditaruh di tempat les bayarnya jutaan. Begitu anak ini di TPQ, sebulan bayar 10.000, murid-murid ngaji berbayar. Loh itu. Jadi yang tadinya saya baca itu anak 12 itu jadi semuanya. Diawali dari apa? Setiap hari maghrib sampai isya selalu datang di rumah diajak ngaji. Ya, bantu sukses dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja guys. Jadi kalau mau pergi mau apa, ayo ngaji. Saya dengan izin Allah kalau mau ngaji mesti pamit. Pamit, ibu saya mau ngisi pengajian. Jadi ibu saya kata apa? Pertanyaannya mesti ngaji di mana? Kenapa? Cinta. Tidak ada dalil yang melarang kita cinta kepada Allah. Tidak haram, tidak haram mencintai orang tua, tidak haram. Orang ini mengharamkan. Ada yang memintakan cinta. Mau cuma mencium tangan saja pada ada yang lain-lain. Cium tangan orang tua itu Masya Allah dibiasakan meskipun jenengan sudah tua ya pokoknya Pak usia saya sudah 50 tahun emangnya kenapa 50 tahun
ibu jenengan usianya sudah 70 tahun, cium tangan ibu, cium tangan, minta doanya dia, minta doanya. Jadi kalau mau pergi, mau apa, izin, pamit sama orang tua yang baik. Saya mau kesini, biasanya nanti kan ibunya itu kan, orang tua itu. Tadi sudah saya bilang bahwa ridhonya Allah tetap pada ridhonya orang, murkanya Allah tetap kepada murkanya orang. Saya kira cukup, berarti masih nomor 3. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut di poin nomor 4 dan seterusnya, insyaallah, bila diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu apakah yang juduan saya menjadikan yang juduan. Saya tidak tahu itu. Kalau saya yang juduan, berarti saya tidak ketemu jenengan, tidak bisa isi pengajian. Kalau jenengan yang duluan, nanti tidak ketemu saya untuk pengajian saya. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal mati itu kalau sudah datang tidak diundur dan juga tidak dimajukan. Hari ini mati, harus mati. Mudah-mudahan dihapus semua itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan kita semua dan sebagai semangatkan waktu kita kemampuan. Ada dua pengumuman yang disampaikan. Pertama,